Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, untuk video kali ini saya masukkan ke dalam seri caper atau catatan perjalanan ke-8. Pada catatan perjalanan kali ini berisi mengenai kebahagiaan saya berhasil merealisasikan program kesejarahan, program inovasi pembelajaran, yakni lawatan sejarah di MAN 1 Belitung. Situs sejarah yang kami kunjungi pertama adalah situs Kerajaan Balok, kerajaan bercorak Islam yang terdapat di Pulau Belitung. Saya penasaran untuk melihat bagaimana sebenarnya kerajaan ini bisa memiliki pelabuhan yang terpencil di dalam hutan. Apa fungsinya? Dari aliran sungai yang bermuara ke laut inilah kita bisa menganalisis bahwa Kerajaan Balok mengedepankan pada industri perdagangan lokal, di mana berdasarkan catatan sejarah, Kerajaan Balok acapkali mengekspor barang-barang seperti parang, kerajinan pahat, kayu damar, dan lain-lain ke Batavia. Pelabuhan unik yang terpencil di dalam hutan ini juga memberikan keuntungan tersendiri, di mana kerajaan yang didirikan oleh Ki Gede Yakub pada sekitar abad 16 hingga 19 ini sama sekali tidak terdeteksi oleh VOC maupun Belanda yang ingin menguasai Pulau Belitung. Selain kiprahnya dalam menyebarkan agama Islam di Belitung, Kerajaan Balok ternyata di masa lalu selalu berupaya untuk menghalangi Belanda dalam usahanya melakukan eksplorasi tambang timah di Pulau Belitung yang dalam cerita dengan kearifan lokal sempat mengopongkan biji timah dan menipu Belanda. Yang menjadi catatan adalah mengingat banyaknya peninggalan sejarah berupa jejak bangunan yang ditinggalkan oleh kerajaan ini, perlu adanya ekskavasi kembali agar sejarah dan ilmu yang tersimpan di balik kerajaan ini bisa terkuak dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Situs kedua masih sama berada di daerah Belitung Timur, yakni Bukit Samak A1, di mana spesifiknya kita mengunjungi bangunan yang sekarang menjadi SMK Stania. Bangunan ini dahulunya merupakan sekolah rakyat, sekolah teknik yang ditujukan untuk menghasilkan tenaga-tenaga untuk bekerja di pembangkit listrik di Belitung Timur oleh Belanda. Sekolah ini juga merupakan bekas alma mater dari seorang tokoh calon pahlawan nasional bernama H.S. Sananjudin, yang dimana dia juga berjuang di Pulau Jawa sebagai tentara angkatan udara di masa revolusi, dan dia juga kembali ke Belitung mengabdi sebagai seorang bupati. Ambah School atau sekolah rakyat ini menjadi saksi bisu bagaimana Belanda mengeksplorasi penambangan timah yang ada di Belitung Timur. Dan tidak lupa saya juga mengeksplorasi kondisi panorama Kota Manggar, Belitung Timur dari atas udara. Perjalanan pun hari itu kami lanjutkan ke situs yang terakhir, yakni situs penambangan timah terbesar di masanya di Asia Pasifik bahkan, yakni situs penambangan timah Open Pit Nam Salu. Sejak penambangan ini beroperasi pada tahun 1980 hingga 1993 oleh perusahaan Australia dan Jerman, hingga menimbulkan kawah lubang yang sangat dalam yang bisa kita saksikan pada video ini. Dari dua situs sebelumnya, situs Open Pit Nam Salu memiliki hubungan dan membelajarkan para siswa bagaimana keserakan manusia dalam upayanya untuk menambang, mengeksplorasi alam namun menimbulkan kerusakan masif bagi lingkungan.